Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afdila dari semester 8A, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit kinerja manajemen, sejak sejarah audit dan pengertian audit. Apa itu sejarah audit? Audit yang dikenal pada saat ini sebenarnya sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, yaitu sejak zaman Mesopotamia, Mesir, Cina, Yunani, Romawi kuno, Arab sebelum Islam, yang selanjutnya secara dinamis berlanjut sampai sekarang termasuk di Indonesia. Di zaman Mesopotamia telah ada praktek akuntansi oleh akuntan pada masa itu yang melakukan pencatatan dan memastikan bahwa pencatatan dan akuntansi telah dilakukan saat ini, yaitu melakukan pencatatan dan memastikan bahwa pencatatan akuntansi telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Praktek audit dilakukan terkait dengan penerimaan pajak. Di Romawi, audit menggunakan sistem dengan transaksi keuangan. Jadi, setiap transaksi dilakukan oleh auditor. Di Romawi saat itu dilakukan perbandingan antara pengeluaran dengan otorisasi pembayaran. Di Mesir dilakukan dua pencatatan terhadap UPT atau pajak dari rakyat berupa hasil bumi yang diserahkan kepada kerajaan. Dua pencatatan menurut kerajaan dilakukan pada catatan oleh petugas penarik UPT, sedangkan pencatatan menurut pemberi UPT dilakukan pada tiang penyangga rumah dari pemberi UPT yang pada akhirnya dibandingkan dan direkonsiliasikan satu dengan yang lainnya. Adanya praktek audit yang sudah ada sejak zaman tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi sudah menjadi tradisi. Di Indonesia, perkembangan praktek audit oleh akuntan publik diawali dengan pertumbuhan perusahaan yang memasyarakatkan modal atau go public di pasar modal, dan keluarnya peraturan perpajakan paket 27 Maret nomor 107 dan tahun 1979 mendapatkan keinginan pajak apabila laporan keuangan diberikan audit. Sejarah pengertian audit dalam buku Auditing Today karya Email Wolf menunjukkan bahwa audit berasal dari bahasa Latin yang berarti rehearse, yang mempunyai arti diberi informasi. Be informed atau told, yang pada saat dahulu berhubungan dengan suatu pemerintahan, kekuasaan, atau orang yang telah melakukan kewenangannya. Salah satu pengertian audit yang relatif banyak dan umum diungkapkan oleh Ahrens et al. Tahun 2006 sebagai berikut. Dari kata-kata kunci tersebut dapat ditunjukkan bahwa dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti. Bukti evidence adalah beberapa informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah aspek yang diaudit merupakan sesuatu yang benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam melakukan audit harus ada beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Dalam melakukan audit harus ada informasi yang dapat diverifikasi dan beberapa kriteria sehingga auditor dapat mengevaluasi informasi tersebut. Hal lain yang penting pula adalah bahwa auditor harus merupakan orang yang memenuhi ketentuan untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus memiliki kemampuan yang memadai atau kompeten untuk mengetahui tipe dan jumlah bukti yang harus diperoleh untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai. Setelah dilakukan
pengujian terhadap bukti. Auditor juga harus memiliki sikap mental yang independen dalam mengumpulkan bukti informasi. Maka, informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan dianggap biasa. Audit adalah penyusunan laporan audit yang merupakan kepada pemakai laporan.